Inilah doa kami Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Apapun kondisi kami, apapun keberadaan kami. Biarlah Engkau lebih dari segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah pengurapan-Mu turun atas anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini, maupun juga yang mengikuti secara live streaming. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu asalnya daripada Engkau, sehingga boleh menjadi berkat buat setiap kami yang hadir pagi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimi WA tentang pembukaan kembali Golden Gate, yaitu pintu sebelah timur, yaitu Bait Allah. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, berarti seperti apa yang dikatakan di Yeskiel dan Alkitab yang lainnya, berarti kedatangan Tuhan Yesus itu enggak akan lama-lama lagi. Dan saya katakan inilah masa penantian di dalam kehidupan kita. Mungkin musuh kita yang paling berat bukan orang-orang yang dari seberang sana dan sebagainya. Ternyata saya katakan musuh yang paling berat saat ini adalah corona. Corona itu betul-betul menjadi ujian dan penguji di dalam kehidupan kita. Apakah dengan adanya virus corona kita semakin dekat dengan Tuhan, atau kita semakin jauh daripada Tuhan? Apakah kita semakin sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, ataukah kita mempercayai berita-berita yang ada di dalam televisi itu? Sehingga kita semakin ketakutan, sehingga kita semakin khawatir di dalam kehidupan kita, sehingga membuat hidup kita betul-betul terpenjara. Bukan karena gedung, tembok, ataupun jeruji-jeruji yang ada, tetapi karena mindset kita. Karena berita-berita itu sehingga membuat banyak orang meninggal bukan karena virus corona, tetapi karena apa? Karena terkurung, karena enggak bebas dan sebagainya. Bukan berarti saya menyarankan Bapak Ibu seenaknya saja, enggak. Kita harus mengikuti protokol-protokol apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Tetapi seluar daripada itu semua adalah kehendak Tuhan, perlindungan Tuhan. Saya pernah saksikan bahwa ada seorang mahasiswi, yaitu orang Pati, lalu dia kuliah di Jakarta. Orang tuanya sangat kaya sekali. Dia selalu dikirimi vitamin C yang paling bagus, mungkin suplemen-suplemen yang luar biasa. Dia enggak boleh pergi kemana-mana. Kalau makan dia pun juga harus pesan lewat Grab dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, sekalipun dia sudah ada di rumah, sudah minum vitamin C yang dosisnya paling bagus, yang paling istimewa, tapi dia tetap masih kena. Dari mana? Mereka enggak tahu semua. Oleh karena itu saya katakan proteksi daripada Tuhan itu penting. Keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sangat penting. Maka saya katakan ini penguji buat setiap kita. Virus corona itu apakah dengan adanya virus corona kita semakin jauh daripada Tuhan? Saya enggak terlalu yakin. Kadang-kadang kalau kita ibadah secara online, itu seringkali kan kita sambi. Betul enggak? Mungkin dengan makan, mungkin dengan nyuci, dengan masak dan sebagainya. Karena saya ngalami sendiri pada saat ibadah online doa 10 hari, saya sudah duduk diam menyaksikan. Seolah-olah saya ini hanya sebagai penonton. Ternyata enggak nyaman, saya katakan enggak nyaman. Kalau kita betul-betul bisa melakukan ya ibadah secara online di rumah, berarti pada saat kita memuji Tuhan kita harus ikut, namanya ibadah kan. Berarti apa yang dilakukan di gereja itu juga yang harus dilakukan di rumah. Pada saat
kita memuji Tuhan, bersorak-sorak, mereka pun juga harus bersorak-sorak. Namanya beribadah bukan berarti pakaiannya ya kaos, celana pendek dan sebagainya. Ya enggak bisa, karena kita ibadah pada Tuhan. Tuhan kita juga sama. Tuhan kan juga hadir di rumah masing-masing kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pun juga harus mengkhususkan, mengkondisikan, itulah namanya ibadah secara online. Pada saat memuji Tuhan, pada saat mendengarkan firman Tuhan, pada saat hamba Tuhannya menyampaikan harus membuka Alkitab, ya harus membuka Alkitab. Pada saat persembahan pun juga harus menyediakan sendiri-sendiri. Itulah yang namanya ibadah. Itulah yang namanya bagian di dalam kehidupan kita sebagai ibadah online. Oleh karena itu saya katakan ini penguji di dalam hidup kita. Apakah dengan adanya virus corona, apakah kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, semakin cinta Tuhan atau semakin jauh daripada Tuhan? Hati-hati. Tadi pagi saya sampaikan ada 5 tipe penyesalan dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah penyesalan sehari. Pada saat apa? Orang salah masak nasi. Karena terlalu lembek jadi bubur, ya kan? Tetapi itu hanya 1 hari. Ada penyesalan 1 bulan Bapak Ibu. Pada saat apa? Seseorang salah potong rambut, modelnya itu, waduh kok enggak sesuai dengan itu enggak bisa diperbaiki langsung. Tetapi nunggu katakanlah 1 bulan. Baru bisa kita mungkin membuat model yang baru di dalam kehidupan kita. Lalu ada penyesalan yang setahun, yaitu pada saat yang anak-anak sekolah itu tidak naik kelas, berarti penyesalannya 1 tahun. Lalu ada penyesalan yaitu seumur hidup, pada waktu kita masih di dunia. Pada saat apa? Yaitu kita salah pilih pasangan hidup, ya kan? Kita sebagai orang percaya kan hanya nikah sekali seumur hidup kan. Pada saat kita salah pilih pasangan hidup kita, maka kita akan menyesal seumur hidup. Tetapi ada yang kelima, penyesalan selama-lamanya, yaitu pada saat kita menentukan sang juru selamat di dalam kehidupan kita, menentukan keselamatan ini. Namanya penyesalan biasanya jatuhnya belakangan. Enggak ada penyesalan itu di depan Bapak Ibu. Kalau di depan itu katanya pendaftaran. Beda, jadi kalau pendaftaran itu di depan, kalau penyesalan itu biasanya di belakang. Oleh karena itu pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mumpung kita masih hidup, belum terlambat Bapak Ibu, ya kan? Terlambatnya kalau kita sudah dipanggil Tuhan itu berarti enggak ada review lagi. Sekalipun kita mungkin sudah sentik dan sebagainya dan mau dipanggil Tuhan, itu masih ada kesempatan. Seperti apa penjahat yang disalib, yang sebelahnya Tuhan Yesus. Dia sudah mau mati, nunggu hari kematiannya. Bukan hari ya, tetapi jam kematiannya. Tetapi di situ pun juga masih ada kesempatan di dalamnya. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama belajar, jangan mengeraskan hati kita. Terhadap apa? Terhadap nasihat dan didikan. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai 18. Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan mengeraskan hati kita pada saat Tuhan memberikan nasihat dan didikan di dalam hidup kita. Dan didikan Tuhan itu macam-macam Bapak Ibu. Bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui kegagalan, bisa melalui kesuksesan, bisa melalui keberhasilan di dalam kehidupan kita. Semuanya Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita Tuhan izinkan sakit, itu saya katakan juga menjadi didikan daripada Tuhan. Pada saat saya diizinkan sakit gula, Tuhan izinkan, tujuannya apa? Agar saya mampu mengontrol masalah makan saya, porsi makan saya, dan makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh saya. Tuhan izinkan gula darah saya itu bisa naik 515 pada waktu itu. Saya juga kaget. Saya enggak suka makanan manis, saya juga bukan keturunan orang tua saya itu juga penderita diabetes dan sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan ingin saya itu mengontrol, mengatur pola makan saya. Dan mulai saat itu, saya belajar untuk mengontrol. Pada saat saya makan sederhana pun juga, ternyata berat badan saya mulai naik. Yang awalnya waktu itu saya kena gula itu 79, sekarang saya nimbang, saya padahal udah meringankan tubuh saya gitu, tetapi tetap 84 Bapak Ibu sekarang. Berarti sudah naik 5 kilo. Kaki saya naikkan 1, tetap juga berat badannya tetap 84 kilo. Artinya orang bisa gemuk, ternyata tidak tergantung karena dia makan banyak. Tapi kadang-kadang orang gemuk tetapi makannya sedikit banyak juga. Berarti orang yang kurus juga tidak menutup kemungkinan makannya banyak. Ya kan? Ada juga makannya banyak tetapi juga tetap kurus, bersyukur dan tetap sehat. Itu yang kita inginkan kan? Artinya semua Tuhan izinkan tujuannya untuk membentuk di dalam kehidupan kita. Bisa juga didikan Tuhan itu lewat apa? Kegagalan. Melalui kegagalan Tuhan izinkan agar kita menyadari dan kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga yaitu kesuksesan, saya katakan itu pun juga ujian pada Tuhan. Apakah pada saat kita sukses, kita bisa membagi waktu kita enggak? Untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita enggak? Itu ujian, saya katakan itu ujian. Artinya segala kehidupan kita itu adalah bagian ujian yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita ini bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa memahami akan karya Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita setiap orang-orang percaya itu orang yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang yang diberikan otoritas, diberikan kuasa di dalam kehidupannya. Maka untuk bisa mengalami akan hal itu, Allah pun juga memiliki standar-standar agar kita bisa dipakai oleh Tuhan harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Yaitu harus hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan untuk bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan kita kan tidak selalu mulus, betul enggak? Hidup kita juga enggak selalu baik. Ada kadangkala kondisi kita tidak menyenangkan, kondisi kita menyakitkan, kondisi kita mengerikan dan sebagainya. Tuhan izinkan. Dan pada saat kita mengalami kondisi-kondisi seperti itu, marilah kita belajar untuk membuka hati kita, untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan mungkin melalui saudara kita, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang mengasihi kita. Kalau kita enggak pernah
dikasihi, maka orang juga nggak akan pernah mempedulikan kita. Kalau orang nggak mempedulikan, dia juga nggak akan pernah memberikan nasihatnya. Sekalipun saya sebagai seorang gembala, seorang hamba Tuhan, saya pun juga seringkali saya dapat teguran, juga dapat nasihat, dapat masukan dan sebagainya. Saya belajar untuk menerima. Karena kalau saya yang melihat sendiri, kan terbatas. Karena saya hanya punya 2 mata, ya kan? Pada saat saya menghadap ke depan, berarti saya nggak bisa melihat di belakang saya. Tetapi karena ada istri, ada Bapak Ibu sekalian yang bisa melihat sisi-sisi yang tidak saya lihat. Dan pada saat saya mendengarkan, disitulah ada sebuah perbaikan, perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu maupun saya. Artinya kebenaran firman ini bukan saja untuk Bapak Ibu dan hanya orang-orang yang saya khotbahi, tetapi bukan untuk saya. Enggak. Ini pun juga untuk saya. Saya bukan orang yang sempurna. Tetapi bagaimana nasihat firman Tuhan? Yaitu agar kita mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi didikan Tuhan. Yang mengasihi kita. Dia yang menciptakan kita. Oleh karena itu untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, maka kita perlu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Karena pada saat kita sudah mengeraskan hati kita, maka apa yang terjadi? Hati kita akan menjadi dingin, kita akan membeku. Lalu hati kita nggak pernah sensitif. Dikasih tahu ya diem aja, dimarahi juga diem aja, lalu ditendang pun juga diem aja. Apa bedanya dengan robot? Iya kan? Apa bedanya dengan patung? Dikasih tahu macam-macam, hanya diem saja. Iya, tapi enggak pernah dilakukan. Itulah orang-orang yang mengeraskan hatinya. Jadi bisa saya gambarkan seperti robot atau seperti patung. Seperti robot dia bisa bergerak, bisa mengambil, bisa melakukan segala aktivitas, tetapi enggak pernah punya hati untuk mengalami perubahan di dalamnya. Orang-orang yang seperti ini bisa saya katakan orang yang keras kepala, sehingga sulit untuk mendengarkannya, atau bisa tanda kutip adalah orang bahasa Jermannya itu ndablek Bapak Ibu. Namanya orang ndablek, ya, kayak togok ya, nggak bisa digerak-gerakkan pun juga nggak akan pernah berubah. Tuhan ingin agar kehidupan kita ini nggak stagnan. Hidup kita agar semakin lama, semakin mengalami kedewasaan kerohanian, semakin orang dewasa secara rohani, itu semakin sensitif. Terhadap apa? Terhadap nasihat, terhadap didikan, sehingga dia akan semakin mengalami atau mudah untuk mengalami perubahan. Tetapi kalau kita nggak pernah sensitif terhadap teguran, terhadap kebenaran firman Tuhan, kalau ada firman Tuhan yang menyinggung kita, kita katakan, alah pendeta ini kira seneng karo aku dan sebagainya. Ini kan salah satu hati kita yang sudah membeku Bapak Ibu. Selalu melihat dari sisi negatif. Selalu menyalahkan orang lain di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami hal itu, maka apa yang terjadi? Tuhan pun juga akan semakin mengeraskan hati kita. Sehingga Tuhan akan semakin hajar, Tuhan semakin hajar. Seperti yang dialami oleh Fir'aun pada waktu itu, kan betul enggak? Apa yang dialami oleh Fir'aun pada waktu itu? Musa sudah menyampaikan apa yang diinginkan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun, dia selalu mengeraskan hatinya, selalu mengeraskan hatinya. Maka pada saat Tuhan tahu seperti itu, karakter daripada Fir'aun karena dia hatinya sudah membatu, maka Tuhan buat kembali. Semakin keras, semakin keras, semakin keras. Sehingga dia hatinya betul-betul sudah membatu Bapak Ibu. Hatinya betul-betul enggak sensitif lagi terhadap teguran. Sehingga apa yang terjadi? Dia selalu penasaran, selalu menyalahkan yang lain. Sehingga pada saat bangsa Israel itu sudah dilepas,
dia kan juga nggak terima kan, betul nggak? Dia ngejar, dan ngejar terus. Sampai Tuhan biarkan saja. Akhirnya sudah di tengah-tengah laut. Pada waktu itu karena lautnya terbelah, lalu apa yang terjadi? Tuhan balikkan air itu akhirnya menghukum mereka. Di dalam Alkitab katakan, semua prajurit dan Firaun pada waktu itu mati semuanya, tenggelam. Apakah kita mau? Sehingga pada akhirnya kita akan menyesal, oh Tuhan kenapa saya dulu gak bertobat dan sebagainya. Penyesalan itu selalu ada di belakang. Maka pada saat kita masih bisa bernapas saat ini, marilah kita membuka telinga kita, membuka hati kita. Jangan sampai karena virus corona akhirnya membuat kita ndablek. Jangan sampai karena virus corona akhirnya membuat kita ketakutan, gak melihat Tuhan. Tetapi yang melihat hanya virus-virus semua. Hati-hati di situ. Ini masa penampian. Ini masa penampian kalau kita gak hati-hati. Bukan berarti kita bisa sembarangan, saya katakan enggak. Kita perlu menjaga kesehatan, kita juga bisa menjaga protokol, dan kita juga perlu hati-hati. Saya pun juga perlu hati-hati. Maka pada saat saya pergi dari mana dan sebagainya, walaupun saya katakanlah ke konsistori, ya, pada waktu saya pulang, saya harus cuci tangan dan sebagainya. Rasanya juga nggak enak gerah Bapak Ibu. Tapi itu harus saya lakukan. Pada saat saya katakanlah mau makan, megang anak-anak saya selalu saya marahi, kamu harus cuci tangan dulu. Saya tadi udah Pak, dan sebagainya. Kadang-kadang mereka nggak nyaman untuk dikasih tahu. Tetapi itu yang terbaik. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik dan terbaik, maka di luar itu semua, di luar kehendak dan kemampuan kita itu adalah bagiannya Tuhan. Tuhan memproteksi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan keraskan hati kita terhadap setiap nasihat-nasihat itu. Karena ketika hati kita telah membatu, ternyata itu sulit untuk dirubah Bapak Ibu. Walaupun itu Tuhan sekalipun itu datang dan memberikan peringatannya, belum tentu kita mendengarkannya. Kalau besi dan baja, kalau itu dibakar, atau emas sekeras apapun, kalau itu dibakar dia pasti akan meleleh. Betul enggak? Akan melebur. Tetapi kalau sudah membatu, menjadi batu, itu mau dibakar sampai bahan bakarnya itu satu drum atau katakanlah satu rumah, itu enggak akan pernah membuat meleleh batu itu. Enggak akan pernah meleburkan batu itu. Oleh karena itu hati-hati. Kalau hati kita sudah membeku, kita hanya konsentrasinya kepada hal yang negatif terhadap orang lain. Hati-hati. Pada saat kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita menutup diri kita harus berhati-hati dengan itu. Karena jika hati sudah membatu, maka akan sulit menerima nasihat, sesering dan sehebat apapun nasihatnya itu. Jadi kalau kita harus belajar cara menasihati suami yang jitu, enggak ada Bapak Ibu. Cara menasihati anak yang jitu enggak ada. Kalau hati mereka sudah membatu, sehebatnya nasihat kita, siapapun yang akan memberikan nasihat akan sulit. Maka dia harus berhadapan dengan Tuhan secara langsung di dalamnya. Tetapi pada saat kita menerima nasihat, maka di situ Tuhan akan mengasihi kita. Maka di situ dikatakan dengan jelas, kita akan mendapatkannya kembali. Dia akan diselamatkannya kembali. Tetapi kalau dia enggak mau, maka apa yang dikatakan, yaitu di ayat yang ke-17 dikatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Kenapa dikatakan seperti pemungut cukai? Pemungut cukai zaman dahulu itu kan dianggap rentenir itu loh. Orang-orang yang katakanlah mengembangkan, mencari kekayaan sekaya-kayanya. Jadi mereka itu tender sebagai pemungut cukai.
Kalau misalnya tender saya itu katakanlah saya menghabiskan tender itu 500 juta, maka bagaimana saya bisa berlipat-lipat kekayaan saya? Saya berhak katakanlah menagih pajak bagi katakanlah masyarakat pada waktu itu, sehingga kekayaan saya bisa menjadi 5 miliar dan sebagainya. Itu enggak ada masalah, enggak ada aturannya. Maka seperti itu juga pada saat kita enggak mau mendengarkan nasihat-nasihat teguran dari orang lain, maka di situ dikatakan anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Ya memang orang bebal, kalau orang enggak mengenal Allah itu identik dengan orang bebal. Atau pemungut cukai, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Roma pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan dengan jelas, maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Allah? Artinya Allah selalu memberikan kesempatan buat setiap kita. Allah selalu sabar terhadap kita. Maksudnya apa? Kemurahan Allah yaitu untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Kenapa Tuhan gak datang-datang sampai saat ini? Karena Tuhan memberikan kesempatan buat kita agar kita boleh mendapatkan keselamatan itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mumpung kita masih ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan ini semakin dekat dengan Tuhan. Pada saat kita sudah dekat dengan Tuhan, lalu Tuhan panggil kita, ya kita bersyukur kan? Bukan permasalahannya kapan kita dipanggil Tuhan, hal yang penting dalam hidup kita bukan masalahnya kapan, tapi apakah pada saat kita dipanggil Tuhan, apakah kita sudah dekat sungguh-sungguh dengan Tuhan, sudah berkenan pada Tuhan atau tidak, itu yang terpenting kan? Tidak penting apakah kita meninggal karena kena virus corona atau tidak, itu enggak terlalu penting Bapak Ibu. Apakah kita meninggalnya karena ditabrak semut atau ditabrak gajah, enggak masalah itu Bapak Ibu. Itu semua bisa terjadi dalam kehidupan kita, amin. Segala sesuatu hal yang enggak mengenakan atau mengenakan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi yang menjadi masalah penting dalam hidup kita, apakah dalam situasi apapun hidup kita sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi dan dicintai Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan, itu tujuannya yaitu memberikan kesempatan kita untuk bisa bertobat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dari segala apa? Kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan artinya segala tantangan-tantangan yang ada. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Karena dalam hati inilah terpancar kehidupan kita atau yang menjadi penentu di dalam kehidupan kita. Kalau hati seseorang sudah keras, sudah membatu, susah untuk dikasih nasihat, maka hati-hati karena itu yang menentukan kehidupan kita. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau orang bodoh itu kadang-kadang banyak menutup telinganya. Untuk apa? Mendengarkan didikan. Kalau kita ingin dikenan oleh Tuhan, mari kita membuka hati kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan nasihat. Dan pada saat kita mendengarkan nasihat dan didikan Tuhan, maka ternyata ada berkat-berkat yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, hidup kita akan memiliki otoritas dalam dunia ini maupun juga di hadapan Tuhan. Di situ dikatakan jelas, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya ini berkenaan dengan otoritas, kuasa di dalam hidup kita. Pada saat hidup kita berkenan, tadi kan kaitannya dengan nasihat. Orang-orang yang berdosa, pada saat mereka mendengarkan nasihat dan mengalami perubahan di dalam kehidupannya, maka hidupnya akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan. Terhadap siapa? Setiap orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga apa yang diikat dia di dunia ini akan terikat. Maka perkataan seorang hamba Tuhan
Perkataan orang-orang percaya itu memiliki kuasa. Betul enggak? Hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Atau mungkin kalau Bapak Ibu kerja, enggak masuk kerja, padahal sehat. Pak, saya izin, saya sakit. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak tahu-tahu besok sakit beneran Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Jadi perkataan kita itu ternyata memiliki kuasa, hati-hati. Ya. Kalau kita ngomong dengan anak, kamu memang dasar bodoh, kamu ini goblok ya dan sebagainya. Anak kita benar-benar akan jadi goblok dan bodoh. Oleh karena itu perkataan kita penuh kuasa Bapak Ibu. Maka dalam kondisi seperti ini katakan, jangan pernah katakan gimana nanti kalau saya kena virus corona, nanti kalau saya kena virus corona, karena betulan Bapak Ibu. Tapi katakan, aku harus bebas, aku sehat, aku bisa terbebas dari itu. Akhirnya apa? Proteksi daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan itu juga akan melingkupi dalam hidup kita. Jadi perkataan kita penuh kuasa. Apa yang kita katakan itu juga akan terjadi. Bukan karena kuasa kita, tapi karena Tuhan memberikan kuasa, otoritas di dalam hidup kita. Pada saat kita katakan anak kita nanti kamu anak yang sukses, kamu anak yang berhasil, suatu saat nanti dia anak juga akan menjadi orang yang sukses di dalamnya. Maka perkataan kita harus hati-hati sebagai orang tua, ataupun juga anak-anak atau kita mengatakan sesuatu terhadap orang lain. Harus perkataan yang positif, perkataan yang profetik di dalamnya. Sampai Tuhan katakan apa? Pada saat ada orang yang menyakiti, ada orang yang menjengkelkan kamu, maka apa yang dikatakan Tuhan? Berkati mereka dan doakan mereka. Itu perkataan yang positif. Suatu saat jangan-jangan dia bisa bertobat, dia bisa mengenal Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah kita memiliki perasaan yang negatif. Jangan pernah kita memiliki prasangka yang negatif terhadap orang lain atau perkataan yang negatif kepada orang lain. Tetapi biarlah perkataan kita, itu adalah perkataan berkat. Karena kita dipercaya oleh Tuhan, kita memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Dan apa yang kita katakan itu bisa terjadi di dalamnya. Karena Tuhan katakan apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi hati-hati, perkataan kita adalah perkataan kuasa. Lalu yang kedua, doa kita pada saat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan nasihat, maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan akan mendengarkan, maka di situ dikatakan dengan jelas, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir. Dan doa yang dilakukan dengan sepakat. Intinya di situ. Bukan masalah perkumpulannya 2 atau 3, tetapi apakah 2 atau 3 itu sepakat sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat kita betul-betul sepakat, maka ternyata kuasa mujizat Tuhan akan mengabulkannya. Di situ dikatakan dengan jelas, ayat yang ke-19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan terhadap anak-anaknya, kalau saudara-saudara juga punya pergumulan masalah teman hidup dan sebagainya, berdoalah sungguh-sungguh. Minta dukungan orang tua, berdoa dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, nanti Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Apa yang kita doakan, itu Tuhan juga akan menjadi jawabannya. Dan yang terakhir, hidup kita akan dikenan dan diberkati oleh Tuhan. Jadi pada saat kita mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Tuhan dan didikan Tuhan, maka kita akan diberikan otoritas yang daripada Tuhan. Dan pada saat kita diberikan otoritas, apa yang kita lakukan itu pun juga akan Tuhan lakukan di dalamnya. Dan apa yang kita doakan, apa yang menjadi keinginan kita, permintaan kita, Tuhan akan menjadi jawaban. Sehingga hidup kita akan dikenan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan datang di hadapan Tuhan.